Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan nomor induk mahasiswa 858414048. Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar UPBJJ UT Banjarmasin Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan observasi terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri Palimbangan Gusti II. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, anak yang saya observasi bernama Putri. Putri adalah siswa kelas 4 yang bersekolah di SDN Palimbangan Gusti II. Putri merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus atau ABK yang memiliki hambatan dalam kemampuan komunikasi, terutama dalam berbicara dan memahami instruksi lisan. Dalam kesehariannya di sekolah, Putri terlihat sebagai anak yang tenang, sopan, dan mau mengikuti arahan guru, meskipun masih memerlukan pendampingan dan pengulangan instruksi agar dapat memahami pembelajaran lebih baik. Dalam proses belajar di kelas, Putri mampu mengikuti beberapa instruksi sederhana apabila disampaikan secara perlahan dan jelas. Namun, ketika diajak berbicara atau diberikan pertanyaan, Putri terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon. Selain itu, Putri juga lebih mudah memahami materi pembelajaran apabila menggunakan bantuan visual seperti gambar, contoh langsung, atau media pembelajaran yang menarik. Dari segi interaksi sosial, Putri dapat bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya dengan cukup baik, walaupun sesekali masih mengalami kesulitan dalam memahami ekspresi. Dengan dukungan guru, teman, dan lingkungan sekolah yang positif, Putri tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan perkembangannya. Kegiatan wawancara ini dilakukan bersama wali kelas untuk mengetahui bagaimana perkembangan belajar, kemampuan komunikasi, serta interaksi sosial anak selama berada di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, Putri merupakan anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan komunikasi, khususnya pada bahasa ekspresif atau kemampuan berbicara. Wali kelas menjelaskan bahwa Putri sebenarnya mampu memahami beberapa instruksi sederhana, namun seringkali membutuhkan pengulangan dan pendampingan secara langsung agar lebih memahami apa yang disampaikan guru. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Putri terlihat cukup tenang dan mau mengikuti kegiatan belajar bersama teman-temannya. Akan tetapi, ketika guru memberikan pertanyaan atau meminta anak menjawab secara lisan, Putri cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon. Saat dipanggil namanya, Putri biasanya menoleh dan memperhatikan, namun terkadang masih kesulitan dalam untuk memberikan jawaban secara langsung. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan tidak terlalu panjang agar lebih mudah dipahami oleh Putri. Wali kelas juga menyampaikan bahwa dalam proses belajar sehari-hari, Putri memerlukan motivasi dan pendampingan secara konsisten. Pada saat kegiatan diskusi atau kerja kelompok, Putri belum terlalu aktif berbicara, tetapi ia tetap berusaha mengikuti arahan yang diberikan guru maupun teman-temannya. Guru biasanya memberikan contoh langsung atau menggunakan bantuan visual seperti gambar dan kartu agar Putri lebih mudah memahami materi pelajaran. Dalam aspek interaksi sosial, Putri dapat bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya secara cukup baik. Teman-teman di kelas juga sudah mulai memahami kondisi Putri sehingga mereka berusaha membantu dan mengajak Putri berkomunikasi. Namun, menurut wali kelas, Putri masih mengalami kesulitan dalam memahami ekspresi atau respon sosial tertentu, sehingga terkadang membutuhkan waktu guru untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial di kelas.
Selain melakukan wawancara, saya juga melakukan observasi secara langsung terhadap perilaku dan aktivitas Putri selama mengikuti pelajaran. Dalam hasil observasi tersebut, terlihat bahwa Putri memiliki kemampuan untuk mengikuti instruksi sederhana apabila diberikan secara perlahan dan berulang. Anak juga mudah memahami pembelajaran apabila menggunakan media visual. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Putri membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih sabar, terstruktur, dan konsisten. Strategi yang dapat digunakan guru antara lain menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan bantuan visual, mengulang instruksi secara perlahan, memberikan waktu lebih lama untuk merespon, serta membangun komunikasi secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita tidak hanya dituntut untuk mengajar materi pelajaran, tetapi juga harus mampu memahami kondisi peserta didik dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan mereka. Sikap sabar, perhatian, dan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat sangat penting untuk membantu anak berkembang secara optimal. Saya juga menyadari bahwa lingkungan sekolah yang positif dan inklusif memiliki peran besar dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus. Dukungan dari guru, teman sebaya, dan keluarga sangat membantu anak untuk merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam belajar. Demikian hasil wawancara dan observasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. Terima kasih.